Halo and welcome back, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang keputusan dari Shin Tae-yong yang memilih untuk membawa pemain-pemain yang usianya di bawah 22 tahun atau under 22 untuk menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF tahun ini yang akan dimulai pada bulan Desember nanti. Sebelumnya, ada berita yang beredar di media digital dan juga di akun-akun media sosial bahwa kemungkinan pelatih lain yang akan melatih timnas Indonesia untuk Piala AFF. Tapi ternyata beberapa waktu yang lalu PSSI memutuskan bahwa tetap Shin Tae-yong yang akan menjadi pelatihnya, dan baru kemarin saya membaca berita bahwa yang akan dibawa adalah timnas Indonesia U22. Kalau bagi saya teman-teman, ini bukanlah keputusan yang mengejutkan dari Shin Tae-yong atau juga bukan sesuatu yang dia lakukan untuk menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri, tapi dia memang mengambil langkah ini karena Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA. Artinya pada saat Liga 1 memang akan tetap bergulir selama berlangsungnya Piala AFF tahun ini, tentu akan sulit bagi dia untuk memilih pemain-pemain senior. Dan ada baiknya juga memilih pemain-pemain yang usianya masih muda, karena pemain-pemain tersebut akan mendapatkan jam terbang atau pengalaman bermain di sebuah turnamen internasional, meskipun turnamen ini adalah turnamen bagi tim-tim yang merupakan negara di kawasan ASEAN. Tapi tetap saja ini juga merupakan ajang yang resmi di kawasan ASEAN dan juga yang bergengsi. Dan juga yang menarik, saya baca beritanya bahwa Shin Tae-yong berharap atau juga yakin dia akan membawa timnas Indonesia U22 ini ke pertandingan final dari Piala AFF tahun ini. Jadi saya pikir optimisme seperti inilah yang memang perlu dia tunjukkan dengan keyakinan yang dia punya bahwa Indonesia memang juga punya pemain-pemain usia muda yang berkualitas. Meskipun dengan memainkan pemain-pemain muda, artinya secara kekuatan Indonesia tidak akan menjadi kekuatan seperti yang sekarang kita lihat di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Tapi dengan pemain-pemain muda yang nanti dia pilih, pemain-pemain muda tersebut juga akan bisa menjalani latihan bersama Shin Tae-yong yang kita tahu punya metode yang berbeda untuk bisa meningkatkan fisik dan juga level stamina dari para pemain, dan juga yang biasa memakai taktik yang berbeda untuk setiap pertandingannya. Jadi saya pikir ini adalah langkah yang memang perlu diambil oleh Shin Tae-yong, sekaligus juga memberikan porsi bermain dan jam terbang bagi pemain-pemain muda kita. Dan sebetulnya kalau kita berbicara tentang pemain-pemain muda kita, tentu kita punya banyak pemain-pemain muda yang berkualitas. Cuman memang sejauh ini mereka sulit sekali untuk bisa bermain sesuai dengan level permainan mereka yang mereka tunjukkan di level junior. Kan kita tahu sebelumnya seperti timnas Indonesia U19 yang menjadi juara dari Piala AFF U19, ternyata tidak semua pemain yang bisa bertahan di level senior untuk jangka waktu yang lama. Padahal ada juga beberapa pemain yang sebetulnya secara usia masih juga bisa bermain di timnas senior. Apalagi sekarang dengan banyaknya pemain keturunan, ya tentulah banyak pemain kita yang berasal dari liga domestik akan sulit untuk bisa bermain secara reguler karena memang dari kualitas permainan ya mereka sejauh ini kalah. Tapi kan dengan adanya pemain-pemain keturunan ini, tentu inilah yang akan memicu para pemain lokal kita untuk bersaing agar bisa mendapatkan tempat. Jadi yang tercipta adalah persaingan yang sehat. Tapi yang menarik kan untuk Piala AFF 2024 ini, dengan mengandalkan pemain-pemain muda, banyak yang menilai bahwa sepertinya PSSI atau juga Shin Tae-yong tidak mementingkan Piala AFF. Kalau menurut saya itu adalah pemikiran yang tidak logis, atau bisa juga dikatakan keliru ya. Karena namanya juga adalah sebuah turnamen resmi, meskipun tidak masuk dalam kalender FIFA, pastilah PSSI dan juga Shin Tae-yong itu serius. Cuman memang dengan keterbatasan pemain, artinya yang dipilih adalah pemain-pemain muda. Dan sebetulnya dengan memilih pemain-pemain muda yang sebelumnya juga loh ya, beberapa waktu yang lalu sudah lama saya mengatakan, ini bisa juga nih, nanti PSSI akan memilih pemain-pemain yang usianya di bawah 23 tahun. Pernah saya mengatakan seperti itu, ternyata benar, itu yang mereka lakukan. Agar para pemain ini juga nanti bisa mempersiapkan diri mereka sebelum nanti mereka akan bermain di SEA Games. Kan nanti akan ada SEA Games lagi. Jadi ini bagus juga sebetulnya Piala AFF ini untuk pengalaman mereka. Dan justru dengan pemain-pemain muda, ya akan sulit juga bagi para pemain tim lawan untuk bisa mengimbangi energinya. Tinggal bagaimana sekarang Shin Tae-yong bisa menyatukan para pemain muda kita dengan strategi atau juga taktik permainannya.
Nah, yang menjadi masalah tentunya bagi para pemain muda adalah untuk bisa langsung tune in. Apalagi mereka yang tidak terbiasa bermain di level internasional. Nah, saya tidak yakin juga bahwa akan ada banyak pemain yang akan diambil dari skuad Timnas Indonesia U20 karena mereka lagi fokus dengan misi mereka lainnya untuk nanti bisa lolos ke Piala Dunia karena akan berlaga di Piala Asia tahun depan. Belum tentu juga akan dipanggil pemain-pemain yang dari skuad Timnas Indonesia U20 dan kalau nggak salah menjalani pemusatan latihan juga mereka kan. Jadi ini ada pemain-pemain yang berbeda nih yang akan diambil nih. Dan yang saya harapkan ya jika ada pemain yang dipanggil yang merupakan bagian dari klub di Liga 1 karena Liga 1 tetap bermain, ya mereka dilepas ke timnas. Karena ini juga akan bermanfaat bagi sang pemain ya dan juga tentunya bagi klub pada saat pemain-pemain mereka mendapatkan pengalaman bermain di level internasional. Apalagi kan pemain muda ya, mereka perlu pengalaman seperti ini dan juga ini adalah momen bagi para pemain muda untuk menunjukkan keterampilan mereka atau kualitas mereka kepada Sintayong dengan harapan nanti mereka juga bisa dipanggil ke Timnas Indonesia Senior. Jadi saya pikir jika teman-teman berpikir bahwa para pemain keturunan itu tempatnya dijamin di skuad Timnas Indonesia, saya pikir enggak sih. Tergantung pemain tersebut bisa perform atau enggak. Jadi kalau memang nggak bisa perform, ya kalaupun dipanggil, saya nggak yakin Sintayong akan memainkan pemain tersebut. Karena bisa sangat beresiko dong. Kan segala sesuatu keputusan yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan tim. Ya, jadi saya pernah mengatakan bahwa pemain seperti Jordi Amat tuh ya, wah itu sangat beresiko kalau terus dimainkan. Karena memang udah gatiunin, udah ada pemain yang jauh lebih bagus. Saya malahan lebih percaya kepada pemain-pemain lain daripada Jordi Amat karena sudah ada track record blunder-blunder yang dia lakukan. Ya, jadi saya mengatakan ini sesuai fakta, bukan artinya saya tidak suka dengan Jordi Amat, saya ingin dia bermain. Tapi kalau nggak bisa bermain dengan tenang gimana tuh caranya? Ya, Justin Hubner memang beberapa kali diberikan kesempatan tapi terlalu banyak pelanggaran. Dalam pertandingan sepak bola level internasional harus menjaga diri juga. Jangan sampai terlalu banyak pelanggaran atau terlalu sering menghalau bola tanpa arah. Nah, ini juga salah satu kelemahan yang harus dijaga oleh Justin Hubner. Jadi ini adalah kritikan-kritikan yang sebetulnya untuk mereka agar mereka bisa memperbaiki kinerja mereka. Miss Hilgers saya pikir tidak bisa kita salahkan karena dia masih baru. Masih menjadi pemain baru di Timnas Indonesia. Jika dia ada out of position, salah posisi, salah mengirimkan umpan karena dia masih baru. Ya kita kan nggak bisa berharap bahwa semua pemain akan langsung tune in. Kalau pemain seperti Jade Ses, Wak Haji Ragnar Oratmangun, Tom Hei ya agak sedikit berbeda lah kelasnya. Dan Ivar Jenner, oke lah dia bagus juga. Sekarang di depan kita tunggu nih. Jadi saya harapkan nanti untuk di Piala AFF 2024 ini ya para pemain muda ini yang nanti striker, coba tunjukkan keterampilan kalian. Coba finishingnya bisa bagus atau enggak. Dan saya pikir bisa juga Indonesia membuat kejutan. Karena dengan materi kekuatan yang baru, dengan kekuatan yang dahsyat dan para pemain muda tentu punya motivasi yang berlipat ganda untuk bisa perform bagi negaranya. Kan pada saat itu pertama kali Sintayong melatih Timnas Indonesia untuk Piala AFF dengan skuad yang sangat muda, kan bisa tuh lolos sampai ke final. Cuman memang lawan Thailand ya kalah lah dari segi kematangan. Maka itu kan nggak bisa menjadi juara. Tapi itu di pertama kali loh pengalaman dari Sintayong dengan membawa mayoritas pemain muda. Bisa tembuskan ke final. Jadi saya pikir jika dia yakin bisa bawa ke final dan dia berharap bisa bawa ke final ya tentu artinya dia sudah punya sebuah game plan ya dengan memilih pemain-pemain muda ini. Dan yang saya suka dari pelatih yang satu ini ya pemikiran dia tuh selalu positif. Nah sama seperti yang selalu saya katakan kepada teman-teman bahwa kalau kita berpikir positif, maka hal-hal positif lah yang akan terjadi. Tapi jika memang kita punya kritikan yang perlu kita sampaikan, nggak ada masalah juga. Tapi ya harus dengan etika dan tentunya sesuai dengan fakta. Dan saya pikir ya sekarang waktunya kita semua juga perlu memberikan dukungan kepada para pemain dari Timnas Indonesia yang sebentar lagi nanti akan bermain lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Dan tentunya kepada jajaran pelatih teman-teman. Karena ya kita semua harus bersatu dan berharap Timnas Indonesia kita bisa mendapatkan poin dari 2 pertandingan lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi. Dan karena memang para pemain senior ini memang sibuk di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, memang bagus juga lebih baik memakai pemain-pemain muda untuk Piala AFF nanti. Dan sebetulnya kalau saya lihat dari fase grup, ya fase grup ini seharusnya Indonesia bisa lolos dengan mudah lah. Seharusnya ya, walaupun memakai pemain-pemain muda, karena ya tim yang kuat kan sebetulnya hanya Vietnam. Kalau Filipina ya mungkin ganggu-ganggu dikit, tapi saya gak yakin lah akan bisa menyulitkan Indonesia. Karena memang materi pemain muda kita juga sebetulnya bagus-bagus kok. Tinggal bagaimana mereka diberikan kepercayaan dan juga kesempatan untuk tampil. Dan ini kan kita berbicara soal level ASEAN. Seharusnya bisa teman-teman. Dan kita sebagai pemain ke-12, sebagai pecinta dari Timnas Indonesia juga harus terus support. Dan ya seperti yang selalu saya request, berikanlah narasi-narasi yang positif. Kalau mau kritik, ya
Itu wajar. Siapapun boleh mengkritik, tapi seperti yang tadi saya katakan, pakailah etika. Jangan menghujat, apalagi menghina para pemain dan juga tentunya jajaran pelatih dari tim nasional Indonesia. Kita semua harus bersatu dan kita semua harus punya rasa optimisme yang tinggi, walaupun kadang-kadang kita kecewa jika timnas kita kalah. Tapi apakah timnas kita itu menang, imbang atau kalah, support kita harus sama. Jangan sampai levelnya turun, jangan. Kita harus terus support ya. Lihat saja tuh China, timnas China kan, pada saat mereka lagi down mau lawan Indonesia, ya supporter mereka lihat berapa puluh ribu tuh di dalam stadion. Padahal tim mereka tuh sudah kalah terus-menerus tuh. Ya, tapi akhirnya dengan support yang sebegitu dahsyat, para pemain juga berusaha semaksimal mungkin. Ya terlepas dengan rotasi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong di line up. Tapi kan mereka akhirnya berhasil meraih kemenangan. Jadi kita semua harus tetap bersatu, tetap berpikir positif, dan kita mengawal timnas Indonesia kita nanti di 2 pertandingan bulan ini, dan juga tentunya nanti di Piala AFF tahun 2024. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.